Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen penguji, saya membuat rekaman pembelajaran. Ini adalah formulir pendaftaran saya. Video pembelajaran ini saya laksanakan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan mahasiswa untuk memimpin doanya. Guru belajar dan mereka sudah doa dimulai. Doa selesai. Pada Bu Guru memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada ya? Berapa? 2 orang. Siapa namanya? Rasita sama Upa. Oke. Hari ini kita melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, yaitu mengenai turunan kedua fungsi trigonometri. Turunan kedua fungsi trigonometri. Atau kegunaan dari kita mempelajari materi ini. Manfaat yang pertama atau kegunaan yang pertama adalah untuk merancang bangunan. Jadi arsitek itu kalau dia merancang mau rumah, mau dia gedung, itu salah satunya konsep yang digunakan adalah konsep turunan. Bagaimana Bu cara kerjanya? Itu nanti mungkin lebih lanjut lagi kita pelajari ya. Tapi konsep dari turunan fungsi itu sendiri adalah konsep dasar yang digunakan salah satunya untuk merancang bangunan. Kemudian yang kedua, untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Ini nanti kita pelajari setelah materi pendengar ini mengukur kecepatan dan percepatan suatu benda. Dalam fisika ya? Ya, dalam fisika ada dipelajari. Kalau kecepatan itu adalah bisa kita gunakan dengan menurunkan fungsi untuk yang pertama atau fungsi dari benda itu sendiri. Kalau percepatan itu fungsi yang turunan yang kedua dari fungsi itu. Paham maksudnya? Ya. Paham. Kemudian yang keempat menentukan kecenderungan dan titik belok. Ini nanti kita pelajari setelah materi ini juga. Yang kelima menentukan titik maksimum dan titik minimum. Masih ada lagi beberapa lainnya yang tidak saya sebutkan di sini. Boleh Anda nanti silakan mencari informasi terkait ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menggunakan sifat-sifat aturan fungsi trigonometri untuk memecahkan masalah turunan kedua fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua, mempresentasikan pemecahan masalah yang berkaitan dengan fungsi trigonometri.
Jadi nanti saya minta Anda untuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Apa saja yang akan kita pelajari sebelum mempelajari turunan kedua fungsi trigonometri, landasan atau materi prasyarat untuk mempelajari turunan kedua fungsi trigonometri adalah yang pertama konsep turunan fungsi trigonometri. Ini pertemuan pertama kita di bab turunan trigonometri. Masih ingat? Masih, oke. Yang kedua, sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Ini juga sudah kita pelajari. Nah, dua materi itulah yang nanti akan kita gunakan dalam mempelajari turunan kedua fungsi trigonometri. Langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama, orientasi masalah. Nanti akan saya tampilkan masalahnya di LKPD maupun di PowerPoint. Silakan Anda kaji, Anda diskusikan dengan kelompok Anda. Kemudian yang kedua, mengorganisir peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nanti kita belajarnya secara berkelompok. Jika Anda tidak paham, boleh nanti bertanya dengan saya. Ya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Silakan nanti Anda presentasi ke depan untuk menyajikan hasil dari diskusi Anda. Kemudian yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti kita lihat bagaimana pemecahan masalah dari setiap kelompok yang presentasi. Pada pembelajaran kita hari ini, ada beberapa hal yang akan saya nilai. Yang pertama, pengamatan sikap, nanti melalui lembar observasi, sudah saya siapkan. Kemudian tes pengetahuan, nanti post tes di akhir pembelajaran. Kemudian presentasi unjuk kerja. Jadi nanti Anda presentasi, saya nilai bagaimana sikap Anda, bagaimana cara Anda menjelaskan, dan apa tanggapan dari kawan-kawan Anda. Oke, kita lihat bersama. Orientasi masalah. Gambar apa itu? Mobil. Ya, sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatannya 4 meter per detik. Ya, S-nya sekon ya. Kemudian percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Jadi bisa kita cari kecepatan dan percepatannya dengan menggunakan turunan kedua fungsi trigonometri. Misalkan konsep dari turunan kedua fungsi trigonometri. Kita kan sudah belajar turunan pertama. Ya. Turunan kedua berarti kita menurunkan kembali turunan pertama. Jadi ada suatu fungsi diturunkan, namanya turunan yang pertama, ya. Kemudian turunan yang pertama diturunkan lagi, namanya turunan yang kedua. Kita lihat S-nya, kita turunkan untuk yang pertama. S yang pertama, satu persatu ya. Ingat dari konsep turunan trigonometri yang pertama. Tapi kalau di sini S-nya 6 cos 3T. Kita turunkan dulu 6 cos 3T. Berarti 6-nya tetap. Ya. Turunan dari cos 3T berapa? Ya. Turunan dari cos 3T min sin 3T. 3T-nya kita turunkan kembali menjadi 3. Bahan ajarnya. Silahkan. Kelompok 1.
Oke, silahkan dibaca, bahan ajarnya dibaca, LKS-nya dibaca, kemudian kerjakanlah. Mana bukunya, Mbak? Ada. Kerjakan LKPD sesuai dengan petunjuknya. Baik, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok berapa? Dari situ ya. Kelompok 1, berarti Anda kelompok 2. Kelompok 2, tulis kelompok 2 di situ. Kelompok 3 Mas Rian, kelompok 4 Mas Abi, kelompok 5 Mas Bagus. Ya, dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kenapa? Langsung aja. Langsung aja. Kita lihat. Oke, dikerjakan. Sudah ada petunjuknya di sini? Nih. Silakan diisi sesuai petunjuknya. Perhatikan petunjuknya. Sudah, Mas? Nama kelompoknya ditulis dulu. Ini nama-namanya semuanya. Nilai maksimum, nilai minimum. Coba. Ini kan bentuknya. Nih, kan ada tanda panahnya ke sini ya. Ini bentuknya apa Y-nya? U pangkat N. Jika Y-nya bentuknya U pangkat N, maka turunannya N dikali U pangkatnya dikurangi 1, baru turunan dari U itu sendiri. Mana U-nya? Cos X. U-nya cos X. Sampai di sini. U sama dengan cos X. Ya, berarti N-nya berapa? N-nya 2. Berarti turunannya pertama kan N dulu 2 dikali turunan dari U berapa? Turunan dari cos min sin X. Tulis itu min sin X. Min 3 sih. Kemudian dikali U 3. N kurang 1 pangkatnya kan? U-nya cos X, berarti cos X pangkatnya kan 2 kurangi 1 1. Berarti tetap kan? Iya, satunya tidak usah ditulis. Sudah nih. Pastikan. Ini baru turunan ya. Yang pertama. Ini masih bisa dikali 2 dikali min sin, berarti min 2 sin X cos X. Mas Abi, nomor 1 sudah. Turunan keduanya. Bentar, turunan pertamanya. Ini kan cos kuadrat X Mas ya. Saya kasih petunjuknya di sini, lihat. Y sama dengan U pangkat N, berarti U-nya kan cos. Ya, U-nya cos. Pangkatnya 2. Turunannya N dikali U, pangkatnya N kurang 1 dikali turunan dari U. 2. Oke, terus kan di sini dulu biar Mas nggak ada lupa. U sama dengan cos X. Min 4 cos 135. Ya. Berarti turunannya apa turunannya? N-nya berapa? 2. Kemudian U-nya tadi cos X ya. Kurangi 1 pangkatnya, berarti tetap ya. Cos X. Turunan dari cos
Min sin. Nah, kalau dia ada negatifnya, Mas buka kurung. Nah, kalau tidak dikasih kurung jadi seperti pengurangan. Jadi ketika Anda kasih kurung, iya, menjadi perkalian. Oke, lanjut menjadi min 2 sin apa nih? Ya, nomor Nomor 3. nomor 3. Nomor 3 Nomor juga. 3. Sebuah mobil. Oke, kecepatan awalnya 6 cos 3t ditambah sin kuadrat t ini ya ditambah t kuadrat ditambah 5 t-nya tadi pi per 4 ya. 6 berarti ini 6 dikali 3 Mas ya. Nanti di papan tulis lebih diuraikan lagi ya untuk menjelaskannya biar kawannya paham. Jadi 6 dikali 3 baru min sin 3t iya. Makanya dapatnya tulis di sini Mbak. Berapa? 1 kali cos x halunya di sini. Cos x kan tetap. Ini min ya, maka tandanya min di sini sudah. Kemudian sin x kali berapa itu? Kali x berarti tetap ya x sin x. Nomor 1 yang sudah selesai silakan ditampilkan. Kelompok Mbak Fasya sudah? Oh ya, silakan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan nomor 1 dari lembar kerja LKPD, yaitu sifat fungsi trigonometri dari soal Y sama dengan cos kuadrat X adalah turunan keduanya. Diketahui Y sama dengan cos kuadrat X, ditanya Y turunan kedua. Penyelesaiannya Y sama dengan cos kuadrat X. Itu didapat dari rumus Y sama dengan U pangkat N. Maka Y aksennya sama dengan N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Didapat 2 yaitu N-nya kuadrat 2N. Terus U N kurang 1 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 1 tidak dituliskan sin X. Terus U aksen turunan dari cos adalah min sin. Jadi min sin sama Y aksen sama dengan min sin 2X. Selanjutnya turunan kedua dari min sin 2X adalah min 2 cos X. Jadi turunannya adalah min 2 cos X. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini didapat dari sifat yaitu jika sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Yang ini kan sin ini nih. Ini. Berarti yang ini adalah min sinnya 2X. Jika sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Yang ini kan sin ini nih. Ini. Berarti yang ini adalah min sinnya 2X.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu diketahui Y sama dengan X kali cos X. Turunan keduanya yaitu diketahui Y yaitu X kali cos X. Ditanya Y double aksen. Kita misalkan X adalah U, P adalah cos X. Kita turunkan U-nya, U aksen yaitu turunan dari X yaitu 1. Turunan dari cos X yaitu min sin X. Ini menggunakan bentuk Y sama dengan U kali V. Maka Y aksen sama dengan U aksen kali V tambah V aksen kali U. Kita masukkan ke rumus, U aksennya yaitu 1, P-nya yaitu cos X, tambah V aksennya min sin X, dikali U-nya yaitu X. 1 dikali cos X yaitu cos X. Min sin X kali X yaitu min X sin X. Yang ini, yang X sin X ini merupakan bentuk sama kayak tadi. Memakai rumus yang sama, kita misalkan U-nya yaitu X, U aksennya berarti 1, P-nya yaitu sin X, P aksennya yaitu cos X. Kita turunkan kedua. Turunan dari cos X yaitu min sin X. Kita masukkan ke rumus tadi. U kali V yaitu U aksen kali V tambah V aksen kali U. U aksennya yaitu 1 dikali V yaitu sin X ditambah V aksennya yaitu cos X dikali U-nya yaitu X. Didapatkan hasil min sin X dikurang sin X yaitu min 2 sin X dikurangi X cos X. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sudah paham semua? Ya. Baik, saya akan bertanya mengenai turunan kedua. Di sana sudah didapat bahwa Y aksen atau turunan pertama dari Y itu sama dengan cos X dikurang X dikali sin X. Nah, itu dimisalkan di sana U sama dengan X. Kalau kita ambil bersamaan yang min X sin X, bukannya U itu sama dengan min X. Satu ya, Mbak? Nomor 2. Terima kasih, kita berikan untuk sudah didapat bahwa Y aksen atau turunan pertama dari Y itu sama dengan cos X dikurang X dikali sin X. Nah, itu dimisalkan di sana U sama dengan X. Kalau kita ambil bersamaan yang min X sin X, bukannya U itu sama dengan min X. cos X-nya sendiri dikurang X sin X bentuknya sendiri. Jadi negatifnya di kemana kan? Tetap di bawahnya ada, nggak hilang. Tetap ada di sini. Jadi dia dua bentuk ya. Bentuk yang pertama cos X, bentuk yang kedua X sin X. Iya, jangan bingung, dua pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Paham nggak Mas Surya tadi? Sudah paham belum? Mas Surya sudah paham? Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan soal nomor 3. Di sana diketahui sebuah mobil melaju mengikuti sebuah lintasan yang dinyatakan dengan rumus S sama dengan 6 cos 3T tambah sin kuadrat T ditambah T kuadrat ditambah 5, di mana S dalam meter dan T dalam detik. Berapakah percepatan mobil tersebut saat T sama dengan pi per 4 second S? Nah, Itu ada yang kurang, Mas. Tolong ditambahkan sebentar sebelum Anda lanjut. S-nya diketahui S sama dengan, nah S-nya ketinggalan. Itu di depan diketahui S ini loh. S-nya aja. Kan ketinggalan S-nya. Lanjut. di sini diketahui S sama dengan 6 cos 3T ditambah sin kuadrat T ditambah T kuadrat ditambah 5. Nah, yang ditanya itu adalah percepatan dari mobil. Seperti yang Ibu Han tadi katakan, penerapan turunan fungsi trigonometri itu bisa kita terapin dalam mencari kecepatan dan percepatan laju mobil. Nah, karena di sini yang ditanyakan percepatan itu kita bisa cari dengan mencari turunan kedua dari fungsi S. yang telah diketahui, fungsi S. Iya. Nah, langsung saja, sebelum cari turunan kedua, kita harus mencari turunan pertama dulu. Di sini udah diketahui 6 cos 3T ditambah sin kuadrat T ditambah T kuadrat ditambah 5. Turunan dari 6 cos 3T itu di sini langsung ditulis min 18 sin 3T. Teman-teman tahu semuanya kok bisa dapat min 18 sin 3T? Oke. Jadi 3 ini dikali ke 6 dan turunan dari cos adalah min sin. Maka dari itu di sini diperoleh min 18 sin 3T. Iya. Lalu sin kuadrat T turunannya menjadi 2 sin T dan turunan sin adalah cos. Ditulis kembali 2 sin T dikali cos T. Dari 2 sin T itu 2 cos. Ya, itu cos T dari mana? Mana? 2 sin T. Ada cos T. Ini 2 sin T cos T kan bisa dirubah, Mas, menjadi apa? 2 sin 2T. Sin? 2T. Sin 2T bukan cos. Ini cos Anda di sini ya. Nih cos. 2 sin T cos T seharusnya 2 sin T. sin Jadi 2 T. sin 2T. 2-nya tidak ada. Berapa cos 135 berapa? Cos 6 Min setengah akar 2. Cos 90? 0, ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dulu untuk kelompok Mas Ria. Oke, semuanya sudah tampil, sudah mengerjakan LKPD-nya. Sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Mbak Ani silakan. Nunggu. Ya. Oke. Kita ulang ya. Kesimpulannya adalah dengan apa Mbak Ani tadi? Menurunkan fungsi sebanyak 1 kali, sebanyak 2 kali kan turunan kedua ya? Iya, berarti menurunkan fungsi sebanyak 2 kali atau iya, menurunkan kembali turunan yang pertamanya. Apa saja yang kita perlukan untuk menyelesaikannya? mencari turunan pertama. Mencari turunan yang pertama dengan menggunakan sifat
Trigonometri. Sifat-sifat turunan trigonometri. Iya. Oke, sudah paham semuanya? Paham, Bu. Alhamdulillah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita kerjakan post testnya di kertas lembar. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Boleh, silakan. Jangan lupa jika mengerjakan soal diketahui dan ditanyanya ditulis. Tidak selesai dikumpulkan. Oke. Ini ngapa ya pakai kertas lembar tuh? Ya. Tinggal ditunggu. Sudah semuanya? Alhamdulillah telah berakhir pelajaran kita hari ini. Ketemu lagi hari Selasa besok ya, jam ke 1-2. Kita lanjutkan materi kita itu mengenai aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibaca LKS-nya, buku paket, atau silakan mencari informasi di internet. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh silakan sholat.